Bikin heboh, foto citra satelit buktikan Cina dan India bakal perang. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Sebuah foto citra satelit menunjukkan aktivitas personel militer Cina dan India di sepanjang garis kontrol aktuar atau LAC yang memisahkan kedua negara. Foto ini kian menegaskan bahwa kedua negara kemungkinan besar bakal melakukan pertempuran di wilayah tersebut. Sebuah akun Twitter milik Shadowbrick INTL mengunggah dua buah foto citra satelit. Dalam foto itu terlihat bahwa baik militer Cina dan India sama-sama meningkatkan aktivitasnya. Pasukan Cina dan India melakukan penggalian parit pertahanan hingga membangun tenda-tenda di dekat Danau Pangong dan Lembah Galwan. Di kubu Cina, foto-foto memperlihatkan pemindahan sejumlah kendaraan berat milik Tentara Pembebasan Rakyat Cina ke pangkalan Ngari Gunsa yang berada sangat dekat dengan posisi militer India. 4 jet tempur Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina tampak parkir di pangkalan Ngari Gunsa. Keempat jet tempur itu disinyalir adalah Shenyang J-11 dan Shenyang J-16. Ketegangan antara Cina dan India memanas dalam sebulan terakhir. Sejumlah insiden baku tembak dalam perang kecil terjadi di wilayah perbatasan semisal Ladakh dan Sikkim. Pada 11 Mei lalu, pasukan Tentara Pembebasan Rakyat Cina dan pasukan Angkatan Bersenjata India terlibat baku tembak di Sikkim. Menurut laporan Reuters, 7 orang tentara LNA terluka, sementara dari pihak BTS ada 4 personelnya yang terluka. 1 unit kendaraan militer India juga disebut rusak akibat konfrontasi senjata itu. Sementara itu, Hindustan News atau Hindustan Times sempat melaporkan pemerintah Cina lewat kedutaan besar di New Delhi secara mendadak membuka pendaftaran evakuasi warga negaranya. Ini adalah salah satu bukti lainnya dari kemungkinan perang antara Cina dan India. Di sisi lain, Cina naikkan anggaran militer. Bersiapkah untuk Perang Dunia Ketiga? Di tengah kondisi yang kompleks akibat merebaknya pandemi COVID-19 dan ketegangan yang terjadi antara Washington dengan Beijing, Presiden Cina Xi Jinping meminta personel militernya untuk siaga dan menambah anggaran keamanan. Lantas, apakah ini memang pertanda untuk perang? Tensi geopolitik Amerika Serikat dengan Cina kembali naik, pemicunya adalah merebaknya pandemi COVID-19. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuding Cina menutupi fakta soal asal-muasal pandemi ini. Mantan Taipan Property Amerika Serikat itu juga menuding Cina telah gagal menangani wabah sehingga menyebabkan lebih dari 200 negara dan teritori terjangkit, tak terkecuali Amerika Serikat. Donald Trump menjadi gusar karena lebih dari 1,6 juta warga Amerika Serikat dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Upaya untuk mengendalikan agar wabah tak merebak melalui lockdown di berbagai negara bagian membuat perekonomian Amerika Serikat terpuruk. Di tengah kondisi yang kompleks ini, Presiden Negeri Tirai Bambu meminta personel militernya untuk bersiaga. Dikutip dari Global Times dan South China Morning Post, ia bahkan memerintahkan militer mengeksploitasi cara-cara pelatihan dan persiapan perang. Penting juga untuk meningkatkan persiapan pertempuran bersenjata dan kemampuan militer untuk melakukan misi, ujarnya. Tak hanya itu, Cina juga menaikkan anggaran untuk pertahanannya hingga 6,6% untuk tahun ini menjadi RMB 1,268 miliar atau setara dengan 178,6 US dollar miliar rupiah atau miliar. Kenaikan anggaran ini jauh lebih tinggi dari perkiraan analis yang hanya sebesar 3% saja, mengingat ekonomi Tiongkok juga anjlok karena didera pandemi. Sejatinya, Cina sudah tak terlalu agresif dalam mengalokasikan anggaran untuk sektor pertahanan dalam beberapa tahun terakhir.
Sejak tahun 2016, pertumbuhan anggaran pertahanan negeri Panda sudah turun menjadi single digit. Anggaran yang dipatok lebih tinggi dibanding perkiraan analis tersebut ditengarai karena prospek pertumbuhan ekonomi Cina yang masih terbilang baik. Mengingat ekonomi Cina ditopang oleh permintaan domestik dan negara itu jadi yang pertama kali lepas dari jeratan belenggu pandemi COVID-19. Mengutip Global Times, beberapa alasan lain mengapa Cina menaikkan anggaran pertahanannya lebih besar dari perkiraan adalah karena sistem keuangan yang fleksibel, sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan realokasi anggaran terutama dari pos-pos yang dinilai kurang mendesak. Walaupun setiap tahunnya Cina melaporkan anggaran militer miliknya, tetapi angkanya sering berbeda dengan estimasi yang dilakukan oleh pihak eksternal Cina. Ambil contoh saja pada 2019, mengacu pada laporan Kongres Rakyat Nasional, budget pertahanan Cina dipatok sebesar 177,5 miliar dolar. Namun angka ini jauh lebih rendah dari estimasi The Stockholm International Peace Research Institute yang memperkirakan angkanya bisa mencapai 261,1 miliar dolar. Artinya ada perbedaan lebih dari 70 miliar dolar. Perbedaan ini dipicu oleh pandangan global yang menilai bahwa Cina tak transparan dalam melaporkan anggaran pertahanan miliknya. Merespon tudingan ini, Zhang Yeshui selaku juru bicara NPC ke-13 mengatakan pada konferensi pers pada hari Kamis 21 Mei 2020 bahwa Cina telah mengirimkan laporan tentang pengeluaran militernya kepada PBB setiap tahun sejak 2007. Dari mana uang itu berasal, dari bagaimana uang itu digunakan, semuanya dipertanggungjawabkan, kata Zhang. Mencatat tidak ada yang namanya pengeluaran militer yang tersembunyi, ujarnya seperti dikutip dari Global Times. Jika secara nominal, anggaran untuk pertahanan Cina pada 2019 mengacu pada data SIPRI merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah rivalnya yakni Amerika Serikat, yang bertengger di posisi pertama dengan total anggaran 718,7 miliar dolar Amerika. Di posisi ketiga setelah Cina ada India dengan anggaran mencapai 70,8 miliar US dollar dan di peringkat keempat ada Rusia dengan total anggaran pertahanan miliknya yang mencapai 64,1 miliar dolar Amerika. Di urutan kelima ada Prancis sebesar 52,2 US dollar. Keenam ada Inggris sebesar 49,9 miliar dolar Amerika dan yang ketujuh ada Korea Selatan dengan angka 46,3 miliar dolar Amerika. The Global Times melaporkan Cina telah mempertahankan rasio belanja militernya terhadap PDB di bawah 2% dalam 3 dekade terakhir, sementara negara-negara besar lainnya seperti Amerika Serikat telah menjaga rasio ini menjadi 3 hingga 4% dalam beberapa tahun terakhir. Dengan anggaran sebanyak itu, kemana saja alokasinya? Pengeluaran pertahanan Tiongkok dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yaitu biaya personil, biaya pemeliharaan pelatihan, dan pembelian peralatan. Menurut Kementerian Pertahanan Nasional Cina, militer Cina perlu mendapatkan sejumlah besar senjata dan peralatan canggih yang mahal untuk menggantikan senjata yang sudah usang, yang konon kabarnya jumlahnya sangat banyak. Hal ini terlihat dari peningkatan alokasi anggaran untuk pos ini sejak 2013. Di samping itu, kenaikan anggaran militer Cina juga dialokasikan untuk meningkatkan intensitas pelatihan, seiring dengan meningkatnya inflasi. Manfaat prajurit dan perwira juga perlu ditingkatkan. Cina bahkan dikabarkan membangun kapal induk aircraft carrier ketiganya dan yang ini adanya versi lebih canggih dari sebelumnya. Cina juga dilaporkan mengembangkan apa yang disebut senjata pembom jarak jauh. Jumlah senjata modern seperti jet tempur J-20 dan perusak besar tipe 055 dinilai masih kurang dibandingkan dengan jet tempur F-35 yang berpotensi bermusuhan dan kapal perang canggih milik Amerika Serikat dan sekutunya di sekitar Cina. Jika melihat catatan sejarah, Tiongkok memang tidak pernah berperang dalam beberapa dekade terakhir. Negara tirai bambu itu sangat bergantung pada pelatihan untuk mempertajam dan mempertahankan kesiapan tempur.
Song Zongping, seorang ahli militer Cina, mengatakan kepada Global Times bahwa kenaikan sebesar 6,6% tersebut bukanlah angka yang besar, bahkan di tengah situasi pandemi seperti ini yang membuat ekonomi Cina jatuh. Lebih lanjut, Song mengatakan bahwa kenaikan anggaran tersebut tidak memecahkan masalah jangka panjang Cina terkait dengan kurangnya dana militer. Namun Song melihat ini merupakan proses peningkatan yang bertahap. Kenaikan anggaran militer Tiongkok terjadi saat AS menjadi semakin agresif dan telah melakukan provokasi militer berulang-ulang terhadap Cina di daerah-daerah seperti Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan. Menurut para pengamat militer, keduanya menghadapi risiko eskalasi konflik menjadi konfrontasi militer yang sebenarnya. Amerika Serikat telah mengirim kapal perang dan pesawat tempur ke perairan dan wilayah udara dekat Cina dan bahkan masuk tanpa izin ke wilayah Cina. Di sisi lain, Cina juga telah melakukan patroli dan latihan untuk menjaga kedaulatan nasional dan integritas teritorialnya. Pada akhirnya, walau dinilai masih kurang, kenaikan anggaran militer tersebut tetap saja ditujukan untuk memperkuat militer negeri tirai bambu guna mempersiapkan diri menghadapi berbagai gempuran yang mungkin terjadi di masa mendatang.